Kita sebut aja ada satu cowok namanya Gito ya. Oke. Dia masih muda, sekitar 20-an lah umurnya. Dan dia pelajarin yang namanya Rogo Sukmo ini. Kejadiannya di Purwokerto. Dan dia tuh belajar sama satu orang gurunya yang namanya Ki Banda. Dia belajar emang karena dia dekat akan agama apa gimana gitu? Sebenarnya kalau dari cerita yang gue dapat Moy, si Gito ini emang udah pelajarin banyak ilmu hitam dan ilmu-ilmu tentang makhluk halus lah. Dan dia kayaknya udah sampai pada level dia mau coba nih Rogo Sukmo. Makanya dia belajar lah sama si gurunya ini. Nah si Ki Banda ini emang terkenal sakti dan muridnya tuh banyak banget. Salah satunya Gito ini. Nah kayak yang gue bilang tadi, sampai prosesnya di tingkatan tertentu, si Gito ini bilang kalau dia tuh mau belajar Rogo Sukmo sama gurunya. Gue langsung masuk aja ya ke ritualnya. Jadi setelah diokein sama gurunya ini, sama si Ki Banda, Gito itu harus nyelesain yang namanya ada ritual. Dia harus mandi. Dia mandi di 3 malam berturut-turut. Biar apa, Bi? Emang dari si Ki Bandanya kayak gitu Nat. Syaratnya buat bisa Rogo Sukmo berarti. Betul. Oke. Jadi si Gito ini mandi di air pancuran. Itu tuh malam Rabu sampai malam Jumat. Dan dia mandi 3 hari itu buat ngejalanin si ritual ini. Dan mandinya itu harus tengah malam. Jadi si Gito ini dia duduk di pancuran itu, dia telanjang dan dia baca mantra. Dia duduk kayak di batu besar gitu di pancuran itu. Dan selama dia ngejalanin ritual ini di malam pertama itu, malam Rabu, itu berarti hitungannya hari Selasa ya, Selasa malam Rabu gitu ya. Dia tuh ngalamin banyak banget gangguan Nat, Moy. Kayak selama dia lagi mandi itu, dia nyium bau busuk. Terus dia kayak ngerasa ada yang ngeliatin dia, tapi persis di depan dia itu dia ngeliat diri dia sendiri berdiri di depan dia. Dan yang parahnya, dia ngeliat dirinya sendiri tuh kebakar depan dia sampai gosong. Dan kayak gue bilang tadi kan, dia tuh kayak dikelilingin sama banyak makhluk halus di sekelilingnya dia. Dan yang parahnya, di belakangnya dia, di belakangnya Gito, itu kayak dia digerayangin gitu sama satu makhluk yang warnanya tuh hitam, buluan, dan kukunya panjang banget. Sampai kukunya ini yang ngegerayangin badannya si Gito itu. Dan kukunya tuh ngebekas di badannya si Gito ini. Kayak ada bekas-bekas cakaran banyak gitu loh. Itu hari pertama Nat, Moy. Di hari kedua, Gito harus ngejalanin lagi kan si ritual mandi ini. Tapi dia gak mandi di tempat pertama, di tempat pancuran itu. Kali ini, dia mandi kembang di rumahnya dia. Tapi gak cuman mandi pakai kembang-kembang buat yang bunga-bunga kuburan gitu, gak cuman itu. Tapi dia juga harus balurin badannya pakai darah ayam hitam atau ayam cemani. Jadi kayak ayam lu sembelih, terus darahnya lu kumpulin, terus lu balurin tuh ke badan lu. Dan sama, dia ngelakuinnya harus dengan telanjang. Dia duduk di satu tanah gitu, dan dia baca-bacain mantra yang harus dia baca gitu untuk menjalani si Rogo Sukmo ini. Dan di hari kedua pun Gito juga ngalamin gangguan yang separah gangguan pertama gitu loh. Seolah-olah di depan dia, di depan Gito, kali ini gak cuma ada satu sosok Nat, Moy, tapi banyak banget. Walaupun di depan dia persis, itu tetap ada sosok si badannya Gito ini. Gito ngelihat di depan dia ada diri dia sendiri berdiri, tapi gak kebakar. Kali ini tuh badannya dia meleleh pelan-pelan dari mukanya dia. Dan mukanya dia yang tadinya biasa aja, bola matanya tiba-tiba jatuh gara-gara meleleh. Giginya juga berjatuhan. Dan mukanya lama-lama abis meleleh gitu aja. Dan gak cuman badannya dia, di sekelilingnya si Gito itu ada pocongnya tiduran kaku, ada juga kuntilanak, dan genderuwo banyak banget di sekelilingnya si Gito ini. Dan Gito juga tetap digerangin dari belakang kayak gue bilang tadi. Ada kuku yang ngebekas di badannya dia gitu loh, bener-bener sekujur tubuhnya. Tapi kali ini untungnya lukanya tuh cepet banget hilang. Begitu pagi, lukanya tuh udah sembuh gitu aja. Nah di malam ketiga nih, malam terakhir dimana dia harus ngejalanin ritualnya, Gito tuh diminta sama si Ki Banda ini buat mandi air kembang lagi di rumahnya dia. Tapi kali ini bukan pakai air kembang biasa, dan dia nggak cuma pakai darah ayam doang. Kali ini airnya itu harus didapat dari tempat-tempat keramat. Jadi ada 7 tempat keramat buat dipakai mandi sama si Gito ini. Yang ngambilin airnya Gito juga? Gito juga, Moy. Dan kali ini Gito tuh diminta buat makan jantung dan hati ayam mentah. Dilakuin lah sama Gito demi dia bisa ngelakuin Rogo Sukmo ini kan. Setelah itu Gito duduk di satu tempat itu, dan Ki Banda tuh ninggalin dia. Dia bilang Ki Banda bakal pulang. Dan di malam itu Ki Banda tuh bilang, setelah si Gito duduk di tempatnya dia itu dan dia mandi pakai air kembang ini,
Kibanda bakal pulang ke rumahnya. Dan Kibanda tuh minta buat Gito tuh nyamperin dia ke rumah, tapi pakai Rogo Sukmo. Jadi nyamperin Kibanda ke rumahnya itu cuman rohnya si Gito doang, gak pakai badannya ditinggal untuk membuktikan kalau ya lu udah berhasil Rogo Sukmo. Tapi dia emang udah bisa kayak gitu. Nah si Kibanda memastikan buat ya lu harus bisa di malam itu juga, kalau enggak ya lu gak berhasil, ritualnya harus diulang lagi dari awal. Sebelum Kibanda pulang dia bilang yang penting Gito tuh harus fokus banget sampai bener-bener Rogo Sukmo tuh berhasil. Coba kamu lepas raga kamu, kalau kamu merasa udah bisa lepas, kamu samperin saya di rumah. Setelah itu Kibanda pulang ke rumah dan Gito coba tuh buat konsentrasi di situ. Dia fokus dan bener aja di malam itu Gito tuh ngerasa badannya kayak terbang, Nat. Dia ngerasa dia bisa ngelihat badannya sendiri. Dia ngelihat badannya tuh duduk di atas tanah di rumahnya dia. Dan setelah itu langsung lah dia nyamperin Kibanda ke rumahnya. Oh berarti dia bisa kayak kontrol rohnya gitu ya? Iya benar. Jadi udah beneran berhasil. Dia beneran berhasil buat keluar dari badannya dia gitu loh, rohnya ini. Udah tuh si rohnya Gito ini pergi ke rumahnya si Kibanda. Dia datang dan ketemulah si Kibanda ini. Dan ya Kibanda dengan ilmunya yang udah tinggi udah pasti dong bisa ngelihat si Gito kan. Gito sampai ke rumahnya dan udah ketemu. Kibanda bilang ikutin saya. Akhirnya mereka keluarlah dari rumahnya Kibanda. Mereka keluar dan Gito tuh dibawa ke tempat-tempat tertentu. Kayak Gito tuh dibawa ke keluar, terus ke rumah siapa, ngeliat kayak bener-bener lu bisa gak sih kemana-mana pakai roh lo doang gitu, sedangkan raga lo ditinggal. Tapi di situ Kibandanya itu nggak Rogo Sukmo ya? Dia Nggak. jadi diri dia aja. Dia pakai badannya sendiri dan itu posisinya tengah malam, kayak sekitar jam 1 jam 2-an. Nah tapi intinya si Kibanda ini bilang, ini kamu saya tes bisa kemana aja, dan yang penting kamu harus balik ke badan kamu sebelum subuh. Karena kalau udah lewat dari subuh, dia nggak bisa balik ke badannya dia. Dan di situ Kibanda bilang kalau dia tuh nggak mau nganter Gito balik ke badannya, Gito harus balik sendiri. Biar dia mandiri gitu loh, kayak ya lu udah jago dan lu harus bisa sendiri, nggak mungkin gua anterin terus. Sampai akhirnya Kibanda itu ngajak Gito ke suatu tempat kayak kebun-kebun gitu dan banyak pepohonan. Terus Kibanda bilang, coba kamu pergi ke sana. Sambil gurunya tuh nunjuk ke satu arah yang jalannya tuh ya lebih jauh lah dari gurunya ini. Dan di situ ya pepohonannya makin banyak. Gitu jalan terus jauh dengan rohnya dia doang sampai gurunya ini nggak kelihatan udah di mana. Gitu masuk ke pepohonan itu dan itu kayak sekitar udah jam 3 atau setengah 4 subuh. Ya udah mau subuh lah ya. Gitu udah nggak ngeliat lagi nih gurunya ada di mana. Kayak dia mau nyamperin gurunya ke tempat dia pisah tadi juga nggak ada. Cuman pas Gito mau balik ke badannya dia, Gito coba ambil jalan A gitu ya buat ke rumahnya dia. Entah kenapa dia tuh selalu balik ke titik awal. Jadi kayak dia kayak disasarin gitu loh, Nat. Titik awal tuh berarti di dalam hutan itu? Iya di dalam pepohonan itu pun juga kayak dia ke tempat pas dia misah sama Kibanda itu balik ke sana lagi, dia kayak nggak bisa balik ke rumah gitu loh dengan rohnya dia. Dia coba cari jalan lain pun dengan berbagai cara bener-bener nggak bisa. Sampai dia coba berkali-kali akhirnya berhasil nih. Dia keluar dari pepohonan yang banyak itu. Kayak hutan kecil gitu loh, Nat. Dan udah mulai panik tuh gara-gara udah mau subuh kan. Ditambah saat Gito ngelakuin Rogo Sukmo ini, dia tuh kayak masuk ke dalam dimensi yang beda sama dimensi manusia gitu loh, Nat. Jadi dia tuh bisa banget ngelihat makhluk atau hal-hal yang manusia tuh nggak bisa lihat. Segala makhluk banyak banget itu ada di situ, ada di pohon-pohon di hutan-hutan itu ataupun di perjalanan dia pas dia sama Kibanda juga. Cuman waktu dia sama Kibanda ya aman-aman aja karena ya dia kan pergi sama gurunya. Kalau sekarang dia sendiri, benar-benar sendiri. Dan permasalahannya kalau Gito ini nggak balik ke badannya sebelum subuh, raganya tuh bakal dikuasain sama jin setempat dia di tempat badannya dia itu. Karena kan yang sebelum-sebelumnya pun pas dia mau coba Rogo Sukmo itu aja udah diliatin sama makhluk-makhluk lain kan. Sampai di tengah perjalanan dia mau balik ke badannya itu kayak udah jam 4-an. Dan pas Gito udah deket banget nih sama badannya, di belakangnya Gito tuh udah banyak banget jin dan setan yang ngikutin dia. Karena ya jin dan setan ini tahu kalau misalkan mereka tuh mau ngambil badan orang yang rohnya lagi keluar. Jadi kayak ada badan kosong nih. Rebutan pasti. Rebutan gitu loh. Dan sampai akhirnya di situ Gito gagal. Nah terus dia terlambat buat masuk ke badannya, Nat. Dan setelah rohnya nggak bisa balik ke badannya, Gito ya dengan rohnya dia yang sambil berterbangan itu, dia tuh ngerasa di hari itu tuh gelap terus.
Bener-bener Anjing. malam, gak ada pagi. Kalaupun kayak ada cahaya tuh bener-bener mendung banget. Jasadnya diem aja berarti. Jasadnya diem aja. Dan dia tuh kemana-mana kayak hampa. Bener-bener semua gelap. Dan di saat itu selama belasan jam Gito duduk aja tuh di depan raganya dia, sambil di sekelilingnya Gito tuh banyak banget makhluk-makhluk yang ngeliatin badannya juga. Akhirnya setelah belasan jam nunggu, Kibana dateng lah ke badannya si Gito ini. Dia coba bantuin Gito buat balik ke badannya. Tapi Kibana tuh datang dengan bawa kepala reok gitu loh Nat, Muy. Entah kenapa Gito juga gak tahu. Dan kepalanya ditaruh di atas tanah. Udah gitu Kibana coba merem dan dia coba doain lah biar Gito bisa balik lagi nih ke badannya. Dan setelah nyoba berkali-kali gak bisa Nat, Muy. Entah kenapa Gito gak bisa ngerasain badannya lagi. Dan dia tetap ngelihat ya badannya ada di depannya dia gitu. Aduh. Setelah itu Kibana tuh tiba-tiba ngambil kepala reok yang ada di tanah itu. Dan dia coba doain si kepala reok ini. Tiba-tiba kepala reok ini gerak sendiri dan langsung gigit tangannya si Gito. Sampai tangannya Gito nih patah retak gitu loh. Anjing. Kebayang gak sih lo ada lengan nih, dari tangan, dari jari-jari sampai siku, digigit lengannya, terus lengannya tulangnya patah. Dan setelah itu barulah Gito bisa masuk ke dalam tubuhnya. Aduh. Jadi kesimpulannya tuh kayak Gito harus ngebayar salah satu bagian badannya karena dia udah ngelakuin Rogo Sukmo dan gak berhasil gitu ya, gak berhasil balik. Dan bayarannya adalah dia harus ngorbanin salah satu yang ada dalam dirinya buat bisa balik lagi ke badannya. Ya dalam case ini tangan kanannya sampai sekarang bahkan Gito tuh gak bisa ngefungsiin tangan kanannya sama sekali. Jadi ya dari cerita ini kalau teman gue bilang kayak lo harus pikir 2 kali sih sebelum lo coba-coba ngilmu termasuk si Rogo Sukmo ini. Setelah kejadian itu si Gito masih pengen nyoba Rogo Sukmo atau dari situ dia udah nggak bisa sama sekali, Bi? Justru kalau dari temen gue yang mana dia dapat dari Gito ceritanya, ya Gito pun pesan buat kalau lo mau coba ilmu-ilmu kayak gini termasuk si Rogo Sukmo, ya kalau bisa pikir-pikir 2 kali sih karena dia juga abis itu udah nggak pernah mau pakai ilmu-ilmu kayak gitu lagi, Muy. Oh, dia pun udah kapok banget Dia pun rasanya. udah kapok banget, udah parah. Oke.